Jangan pernah tinggalkan mie, tapi Indomie enak sekali. I will never go away from you, don't ever go away from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Gus Nurofik, Sarjana Komputer MM, selaku dosen pembimbing kami di Matkul Manajemen Keuangan 2 di Lokal 23 K1. Baik, tanpa memperpanjang kata al-mukadimah, langsung saja kita masuk ke presentasi kita. Presentasi yang akan dibahas adalah yang pertama, peningkatan arus kas, dan yang kedua, definisi arus kas operasional, dan yang ketiga, inflasi dan pengangguran modal, dan yang terakhir, inflasi masa pakai, yang akan disampaikan oleh tim penyaji. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan tim penyaji terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agung Irwansah dengan NIM 231061201139 sebagai moderator pada Zoom kali ini. Silakan rekan-rekan perkenalkan namanya untuk kelompok penyaji terlebih dahulu. Dimulai dari Aksa. Baik, perkenalkan nama saya Aksa Donis Kurnia sebagai notulen. Selanjutnya Kak Yul. Baik, saya Yulmarni sebagai penyaji 1. Selanjutnya Ulansari. Saya Ulansari sebagai penyaji. Baik, selanjutnya Delvina Puspita. Baik, perkenalkan saya Delvina Puspita sebagai pemateri. Selanjutnya Harmaida. Baik, saya Harmaida sebagai penjawab pertanyaan. Baik, kita akan langsung saja untuk menampilkan PPT-nya. Baik, dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk menjelaskan materi PPT ini. Dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, saya akan membacakan materi meningkatkan arus kas, strategi dan praktik terbaik untuk perusahaan. Presentasi ini membahas cara-cara efektif untuk meningkatkan arus kas perusahaan dengan fokus pada definisi arus kas operasional, dampak inflasi, strategi pengelolaan, dan penganggaran modal. Diharapkan informasi ini dapat membantu pemimpin dan pengambil keputusan dalam merencanakan keuangan yang lebih baik. Menggali arus kas operasional dalam bisnis. Memahami penting arus kas operasional untuk kesehatan finansial. Kas operasional bagi perusahaan. Yang pertama, menilai kesehatan finansial. Arus kas positif memenuhi kewajiban jangka pendek. Mengurangi risiko finansial. Arus kas baik mengurangi risiko yang tidak terduga. Mendukung pertumbuhan usaha. Arus kas operasional penting untuk ekspansi. Yang keempat, mengambil keputusan investasi. Arus kas membantu keputusan investasi lebih baik. Yang kelima, menjaga likuiditas. Arus kas baik mendukung likuiditas perusahaan. Yang keenam, menghadapi situasi darurat. Arus kas positif untuk situasi mendesak. Dampak inflasi terhadap arus kas perusahaan. Memahami pengaruh inflasi untuk strategi arus kas yang lebih baik. Yang pertama, inflasi mempengaruhi biaya operasional. Ketika inflasi meningkat, biaya operasional perusahaan juga cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Yang kedua, daya beli pelanggan menurun. Kenaikan inflasi dapat mengurangi daya beli pelanggan yang berdampak pada penjualan produk. Yang ketiga, perusahaan perlu menyesuaikan harga. Untuk mengimbangi dampak inflasi, perusahaan harus mempertimbangkan penyesuaian harga, produk, dan layanan. Yang
4. Strategi pemasaran yang adaptif. Perusahaan harus mengubah strategi pemasaran mereka agar tetap relevan di tengah fluktuasi inflasi. Yang kelima, pentingnya perencanaan keuangan. Memahami hubungan antara inflasi dan arus kas adalah kunci untuk perencanaan keuangan yang efektif. Dampak inflasi terhadap daya beli dan arus kas. Memahami hubungan antara inflasi, daya beli, dan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama, inflasi meningkatkan harga barang. Kenaikan harga barang mengurangi jumlah barang yang bisa dibeli konsumen. Yang kedua, daya beli pelanggan menurun. Kondisi ini mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk. Yang ketiga, penurunan penjualan bagi perusahaan. Perusahaan menghadapi tantangan arus kas yang lebih rendah. Yang keempat, analisis pasar untuk strategi perusahaan perlu menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulan. Baik, saya lanjutkan. Strategi pengelolaan piutang untuk arus kas. Pentingnya pengelolaan piutang dalam meningkatkan arus kas ke perusahaan. Yang pertama, kebijakan kredit ketat, yaitu menetapkan kebijakan kredit yang ketat untuk mengurangi resiko piutang untuk tak tertagih. 2. Proses penagihan cepat. Mempercepat proses penagihan dengan teknologi untuk efisiensi dan ketepatan waktu. Ketiga, insentif pembayaran awal. Memberikan diskon untuk pembayaran lebih awal digunakan meningkatkan arus kas perusahaan. Keempat, evaluasi kelayakan kredit. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan kredit pelanggan sebelum memberikan kredit. Kelima, peningkatan pembayaran menggunakan sistem pengingat untuk memberitahukan pelanggan tentang pembayaran yang jatuh tempo. 6. Teknologi dalam penagihan. Memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan proses penagihan dan faktur. Ketujuh, manajemen piutang. Mengelola piutang dengan cara untuk meningkatkan arus kas dan mengurangi risiko. Pengurangan biaya untuk meningkatkan arus kas. Strategi efektif dan penghematan biaya operasional dan meningkatkan arus kas. Yang pertama, audit biaya untuk penghematan. Melakukan penilaian seluruh terhadap pengeluaran. Kedua, tingkatan efisiensi tenaga kerja, yaitu mengurangi biaya tenaga kerja dan teknologi. Ketiga, identifikasi area pengurangan biaya, yaitu menentukan pengeluaran yang dapat dipangkas. Keempat, otomatis proses operasional, yaitu menggunakan teknologi untuk efisiensi. Kelima, negosiasi dengan pemasok, yaitu mencari kesepakatan lebih baik untuk biaya. Strategi meningkatkan penjualan untuk arus kas. Pendekatan dan taktik untuk meningkatkan penjualan arus kas yang lebih baik, yaitu pertama, pemasaran yang diagregatkan, menggunakan analisis data untuk memahami pelanggan dan menyesuaikan penawaran produk agar lebih relevan dan menarik. Kedua, diversifikasi produk, menawarkan produk atau layanan baru yang dapat menarik segmen pasar baru sehingga meningkatkan variasi pilihan bagi pelanggan. Ketiga, pengalaman pelanggan, menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan yang akan mendorong mereka untuk kembali dan merekomendasikan kepada orang lain, meningkatkan loyalitas. Keempat, analisis data. Menggunakan data untuk memahami tren dan perilaku pelanggan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam strategi penjualan. Keenam, rekomendasi pelanggan. Mendorong pelanggan untuk memberikan testimoni dan ulasan yang dapat menarik pelanggan baru dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Strategi peningkatan penjualan yang berfokus pada pelanggan yang sudah ada, menjaga loyalitas dan cash flow. Penerapan teknologi, menggunakan teknologi untuk memonitor arus kas secara real time dan memungkinkan. Perusahaan B, strategi pengurangan biaya. Perusahaan B menerapkan strategi pengurangan biaya yang efektif, mengurangi pengeluaran tidak perlu dan meningkatkan profitabilitas. Negosiasi dengan pemasok. Berhasil melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk mendapatkan syarat pembayaran yang lebih baik.
Optimalisasi proses. Melakukan optimalisasi proses produksi untuk mengurangi waktu siklus dan meningkatkan efisiensi. Di perusahaan C, inovasi produk. Perusahaan C sukses meluncurkan inovasi produk baru yang menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran. Mengimplementasikan strategi pemasaran yang kreatif dan menjangkau pasar baru dan meningkatkan basis pelanggan. Kampanye iklan efektif. Melaksanakan kampanye iklan yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dan menarik lebih banyak terputus loh. Kunci untuk meningkatkan arus kas perusahaan. Strategi dan langkah-langkah efektif untuk meningkatkan arus kas di era inflasi yaitu 1. Memahami arus kas operasional. Arus kas operasional adalah uang yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Memahami ini penting untuk mengetahui kesehatan finansial dan dampak dari inflasi pada arus kas. 2. Pengelolaan piutang yang efektif. Mengelola piutang dengan baik membantu memastikan bahwa uang masuk tepat waktu, mengurangi risiko yang gagal bayar, dan memperbaiki arus kas secara keseluruhan. Merencanakan anggaran modal. Anggaran modal yang bijaksana memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dengan tepat dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Menjaga arus kas tetap stabil di masa depan. 4. Adaptasi terhadap inflasi masa pakai. Dengan mengadaptasi perencanaan keuangan untuk mempertimbangkan inflasi, perusahaan dapat melindungi daya beli dan memastikan kelangsungan operasi jangka panjang. Ambil tindakan sekarang untuk memperkuat arus kas perusahaan Anda. Dalam jangka meningkatkan arus kas perusahaan, pemimpin perlu melakukan audit arus kas saat ini, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan menerapkan strategi pengelolaan yang tepat. Rencanakan pertemuan untuk mendiskusikan langkah-langkah dan tetapkan tujuan yang tepat yang dapat diukur untuk memantau kemajuan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada tim penyaji, dikarenakan materi sudah diuraikan oleh tim penyaji semuanya, diperkenankan kepada rekan-rekan untuk mengangkat tangannya dan memberikan pertanyaan kepada tim penyaji. Dipersilakan. Saya ingin bertanya. Tangan. Baik, kepada Arya dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Perkenalkan Baiklah. namanya terlebih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Sultana, biasa dipanggil Arya, orang Anteng Nisbar. Baik, siap-siap. Adalah pertanyaan saya, apa yang terjadi jika aktivitas operasional pada arus kas negatif? Baik, siap-siap. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Arya Sultana. Saya akan membacakan pertanyaan oleh Arya Sultana, yaitu apa yang terjadi jika aktivitas operasional pada arus kas negatif? 1. Menandakan perusahaan tidak menghasilkan cukup kas dari aktivitas utamanya, bisa karena penurunan penjualan atau biaya operasional yang terlalu tinggi. 2. Dapat menyebabkan masalah likuiditas dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal. 3. Jika berlangsung lama, bisa berdampak pada kepercayaan investor dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, rekan-rekan, bagaimana dengan jawaban Aksa? Apakah rekan-rekan lain ingin menambahkan jawaban dari Aksa tersebut? Silakan dijawab. Tidak ada. Tidak ada. Pesaria, tuh kayak pesaria. Baik, dikarenakan tidak ada. Bagaimana Bang Arya? Apakah jawaban yang diberikan oleh Aksa sudah cukup? Puas. Puas? Baiklah, terima kasih kepada Aksa sudah menjawab pertanyaan saya.
dan saya cukup mengerti apa yang dibilang tadi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Arya pertanyaan. Gus. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab kembali oleh Mida. Silakan Mida. Bagaimana dengan Harmaida? Halo? Mungkin Harmaida Halo. persilakan Harmaida. saja untuk saya saja yang menjawab. Apakah sudah ketiduran? Pertanyaan dari Bang Fajri. Halo, Ya, Gus apa Arya. contoh? Apakah kita udah mulai mabar? Baik, Kan- saya akan menjawab pertanyaan dari Fajri, yaitu apa contoh tindakan yang bisa pemerintah lakukan untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Pertama, menyesuaikan suku bunga melalui kebijakan moneter oleh Bank Indonesia agar permintaan kredit menurun. Dua, mengendalikan jumlah uang beredar misalnya dengan operasi pasar terbuka. Tiga, subsidi atau kontrol harga untuk barang-barang kebutuhan pokok tidak terjadi penurunan harga. Peningkatan produksi barang dalam negeri untuk menurunkan ketergantungan impor yang rentan terhadap fluktuasi harga luar negeri. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aksa. Apakah rekan-rekan lain ingin menambahkan jawaban dari Aksa? Izin Tidak. moderator. Tidak ada. Iya, silakan Bang Fajar. Saya rasa jawabannya kurang efektif moderator. Bisa diulangi lagi moderator. Baik, dipersilakan kepada Aksa suaranya. Dikarenakan mungkin karena faktor sinyal atau faktor umur kan. Iya. Hujan gitu, Wak. Soalnya ini hujan gitu, Wak. Baiklah, saya akan mengulangi jawaban dari pertanyaan oleh Fajri tadi, yaitu apa contoh tindakan yang bisa pemerintah lakukan untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Yang Baik, pertama, menyesuaikan suku bunga melalui kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Yang kedua, mengendalikan jumlah uang beredar misalnya dengan operasi pasar terbuka. Atau kontrol harga barang agar tidak jadi lonjakan harga. Terhadap fluktuasi harga luar negeri. Baik, saya akan kepada moderator. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan? Mas Sandi, apakah ada pertanyaan Mas Sandi? Ya. Silakan. Baiklah, saya ingin bertanya, nama saya Candi Wijaya. Saya ingin bertanya, menurut kawan-kawan penyaji, mengapa perusahaan perlu menyiapkan laporan arus kas dan melakukan perencanaan arus kas? Baik, terima kasih Mas Oke. Andi. Dipersilakan kepada rekan. Apakah masih ada pertanyaan? Bang Fajri, apakah ada pertanyaan Bang Fajri? Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apa contoh tindakan yang bisa pemerintah lakukan untuk menurunkan tingkat inflasi pada keuangan di Indonesia? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama dan NIM-nya Bang Fajri. Oh iya. Kalau boleh. Baik, perkenalkan nama saya Fajri. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apa contoh tindakan yang bisa pemerintah lakukan untuk menurunkan tingkat inflasi pada keuangan di Indonesia? Baik, siap. Ini ke rumahnya. Baik, terima kasih. Rumah besar. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Baik,
Karena tidak ada pertanyaan lagi, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan terlebih dahulu. Dan tim yang akan menjawab adalah Aksa dan Nida. Dipersilahkan kepada Aksa dan Nida, waktu dan tempatnya mulai dari sekarang. Izin menjawab moderator. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Harmaida dengan NIM di belakang 150. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Candi Wijaya. Dengan pertanyaan, mengapa perusahaan perlu menyiapkan laporan arus kas dan melakukan perencanaan arus kas? Jawabannya, perusahaan sangat perlu menyiapkan laporan arus kas dan melakukan perencanaan arus kas tersebut. Itu sangat membantu perusahaan untuk memantau likuiditas perusahaan agar perusahaan tahu apakah memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu untuk menjadi alat pengambil keputusan finansial, seperti saat ingin melakukan investasi ekspansi atau penghematan, serta memberikan informasi kepada investor atau kreditur tentang stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Dan untuk perencanaan arus kas berguna untuk mencegah kekurangan dana dan memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Nida. Oleh karena itu, apakah yang lain ingin menambahkan jawaban dari tim penyaji? Silakan dijawab, apakah ada atau tidak? Tidak. Baik, rekan-rekan, dikarenakan pertanyaan tadi sudah terjawab semuanya, saya akan mengulang satu kali lagi, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, Zoom malam ini akan segera kita sudahi. Bagaimana rekan-rekan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gus Nurofik selaku pembimbing kita di mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Kami dari Lokal 23 K1 pamit menarik diri. Saya Agung sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akan pernah tinggalkan you, jangan pernah tinggalkan me. Tapi Indomie enak sekali. I will never go away from you, never go away from me. But Indomie is delicious.